Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembicaraan kita tentang taubat. Sebelumnya kita bicarakan tentang salah satu syarat agar taubat kita benar adalah kita berilmu. Kita mengetahui mana yang baik, kita mengetahui mana yang buruk, kita mengetahui mana jalan Allah, kita mengetahui mana jalannya setan. Kebaikan kita laksanakan, keburukan kita tinggalkan, jalannya Allah kita tempuh, jalannya setan kita jauhi. Dan itu harus berilmu. Karena memang kebenaran itu bukan sekedar dikira-kira, tetapi kita pahami dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang perkara yang menyebabkan taubat seorang manusia itu sungguh-sungguh dan bisa istiqomah. Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan ada 5 perkara yang menyebabkan taubat seorang manusia itu sungguh-sungguh. 1. Beliau menyampaikan seseorang akan bertaubat dengan sungguh-sungguh apabila dia memahami bahwa maksiat dia kepada Allah itu melanggar haknya Allah. Antangzura ila makana min inkhila'ika 'anil i'tisami billahi hina ityani dzanbi, kata beliau. Jadi seorang manusia yang bermaksiat kepada Allah tidak main-main, dia bermaksiat kepada penguasa alam semesta yang ketika dia murka maka kemarahannya tidak ada batas. Meskipun Allah Maha Pengasih dan kasih sayang Allah mengalahkan murka dan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wallahu yaghur wa ghairatullah idza amala al-'abdu ma yakrahu. Atau kama qala Rasul kita menyampaikan Allah itu cemburu. Allah marah betul. Kapan itu? Ketika ada seorang hamba melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalau orang bermaksiat kepada Allah, dia harus paham bahwa dia melanggar haknya Allah, penguasa alam semesta yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan alam semesta, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita tarikan napas dan lain-lain. Yang kedua, seseorang akan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah ketika dia memahami bahwa maksiat dia kepada Allah itu tanda bahwa Allah mencabut perlindungan dirinya. Sebagaimana Allah ketika mencintai seorang manusia, maka Allah akan menghalangi orang itu berbuat maksiat. Contohnya siapa? Contohnya adalah Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebelum bahkan diangkat menjadi Nabi, beliau pernah suatu saat punya keinginan untuk mendatangi acara keagamaannya orang-orang musyrikin Quraisy. Nabi kita. Maka kemudian Rasul kita keluar rumah, berjalan, di tengah jalan Allah bikin Nabi kita Muhammad SAW yang waktu itu belum menjadi Nabi, ngantuk. Beliau tertidur di pinggir jalan dan ketika beliau bangun, acaranya usai. Ini penjagaan Allah kepada beliau. Kisah yang terkenal adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kapan itu? Pada waktu beliau diajak oleh istrinya Al-Aziz untuk berzina dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan Yusuf dari perbuatan buruk dan fahsya, perbuatan keji, yaitu perzinahan. Karena sesungguhnya dia adalah hamba-hamba kami, termasuk golongan hamba kami yang mukhlas. Ini yang kedua. Yang ketiga, seseorang akan bisa bertobat dengan bersungguh-sungguh ketika seorang hamba melihat kesedihan yang muncul nanti setelah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia belum terlalu terasa, tetapi di akhirat semua orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menyesal. Mereka minta dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan lagi di dunia. Di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan orang-orang yang mati masuk neraka, orang-orang kafir kepingin dijadikan sebagai debu.
Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kenapa saking beratnya hukuman yang mereka terima. Sebagian ulama menyampaikan bahwa kalau apabila taubat seorang manusia dan penyesalan manusia di dunia ini sebagaimana penyesalannya para penghuni neraka, maka semua manusia di dunia itu akan masuk surga semuanya dan selamat dari api neraka. Jadi seorang hamba harus memahami bahwa kalaupun toh dia bermaksiat senang rasanya di dunia, tapi akhirnya nanti akan membawa kesedihan yang berkepanjangan. Bahkan kadang-kala kesedihan itu sudah muncul kapan di dunia ini. Karena Allah ciptakan rasa takut dan sedih itu kenapa? Karena maksiat manusia kepada Allah. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ra'ban bima asyraku billahi ma lam yunzil bi sultan. Akan aku campakkan ke dalam jiwanya orang-orang kafir itu rasa takut. Kenapa? Karena kesyirikan mereka kepada Allah yang mana Allah tidak memberikan kepada mereka kekuasaan untuk menyekutukan Allah. Yang ketiga, yang keempat, seseorang akan bersungguh-sungguh bertaubat ketika dia tahu berapa lama dia bermaksiat di antara jatah umur yang diberikan oleh Allah. Kalau misalkan orang bermaksiat kepada Allah 1 hari 5 kali, ya, itu bermaksiat kepada Allah. Sekali bermaksiat 1 jam misalkan. Kemudian dia sepanjang hayat berapa? Dikalikan, dibagi dengan nanti waktu dia untuk tidur, waktu dia untuk berbuat yang sia-sia. Sedangkan dia sholat paling hanya 1 menit. Ngebut sholatnya, baca Quran jarang-jarang misalkan. Na'udzubillah. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan tentang waktu ini bahwa besok di hari kiamat Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'in. Tidaklah kaki manusia melangkah di hari kiamat kelak kecuali dia akan ditanya oleh Allah beberapa perkara, 4 perkara nanti dalam hadis yang lain 5 perkara kama qala. Salah satunya an umri fi ma'afna. Allah akan menanyakan umurnya dia akan dihabiskan untuk apa? Dihabiskan di dunia ini untuk apa? Per detik akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka beruntunglah orang yang bisa membagi waktunya dengan baik. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membagi hidupnya 3. Kalau 1 hari 24 jam, maka sepertiga waktu beliau pakai untuk Allah khusus, sepertiga waktu beliau pakai untuk rakyatnya khusus, dan itu ibadah. Sepertiga yang lain beliau pakai khusus untuk keluarganya. Jadi semuanya bermanfaat dan mendatangkan kebaikan di sisi Allah. Yang paling akhir, seseorang akan bertobat sungguh-sungguh ketika dia memahami kalau Allah mencintainya, pasti Allah akan menjaga dirinya dari maksiat. Sehingga kalau kita bermaksiat kepada Allah, mari kita mohon ampunan kepada Allah. Berarti Allah bisa jadi tidak terlalu mencintai kita. Karena ingat, Allah mencintai orang-orang yang beriman, tapi kadarnya berbeda-beda. Semoga kita dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Sekian dan demikian, inilah 5 perkara yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah yang membuat seseorang bersungguh-sungguh di dalam bertaubat. Kita tutup, insyaallah kita laksanakan di dalam waktu yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.